Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Wali Kota Medan Bobi Nasution tampak hadir dalam acara pengarahan di kantor DPP Partai Golkar Jakarta pada Sabtu 6 April. Bobi tampak mengenakan kemeja batik warna kuning setibanya di kantor DPP Golkar. Ia tidak memberikan komentar apapun ataupun pernyataan kepada awak media terkait dengan kedatangannya ini. Sebagaimana diketahui saat ini Bobi disebut sudah tidak lagi jadi kader PDIP, selesai menyatakan dukungan pada pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Golkar, Aceh Hasan Syadzili, dalam keterangannya sebelum acara pengarahan mengatakan, para tokoh yang hadir adalah mereka yang direkomendasikan maju sebagai calon kepala daerah. Menurut Aceh, selanjutnya Golkar akan melakukan survei untuk melihat sejauh mana peta kekuatan dari masing-masing figur yang hadir pada bulan Mei mendatang. Ditanya lebih lanjut terkait kedatangan Bobi di acara tersebut, Aceh tidak menjawabnya secara tegas. Ia hanya menyebut Partai Golkar terbuka terhadap sebuah kader untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, termasuk menantu Presiden Jokowi yang sebelumnya maju diusung oleh PDIP. Ini kemana arah langkah dari Pak Bobi selanjutnya? Cuman tiba-tiba di sini tiba-tiba udah pakai batik warna kuning hadir dalam pengarahan ini kan seperti apakah udah sinyal buat dia gitu? Ya itu kan salah satu di antara calon kepala daerah, bakal calon kepala daerah yang nanti akan diusung oleh Partai Golkar. Tapi kan tetap harus mengikuti mekanisme di mana dilakukan survei. Udah kader belum sih? Kalau itu tanya sama bidang kaderisasi. Tapi kalau ini kemana arah langkah dari Pak Bobi selanjutnya? Cuman tiba-tiba di sini tiba-tiba udah pakai batik warna kuning hadir dalam pengarahan ini kan seperti. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto dalam jumpa pers menyatakan bahwa seluruh tokoh yang hadir dalam acara pengarahan di kantor DPP Golkar adalah kader. Namun saat ditanya lebih lanjut soal keberadaan Bobi, Erlangga juga tidak menjawab secara lugas. Erlangga mengatakan bahwa akan ada saatnya nanti Bobi ditetapkan sebagai kader. Pak izin, apakah bakal calon kepala daerah yang ditugaskan ini wajib menjadi kader terlebih dahulu? Kemudian yang kedua terkait kalau yang di atas kader semua. Artinya Pak Bobi Nasution sudah resmi kader ya Pak? Akan pada saat nanti kita beri atau diputuskan akan menjadi. Pak Erlangga. Pak izin, apakah bakal calon kepala daerah yang ditugaskan ini wajib menjadi kader terlebih dahulu? Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mendapat penugasan untuk maju dalam pilkada mendatang oleh Partai Golkar. Hal ini sudah dipastikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Erlangga mengatakan bahwa untuk pencalonan para kader akan melihat hasil survei dan koalisi nantinya. Adapun Ridwan Kamil sendiri tidak tampak hadir dalam acara pengarahan di kantor DPP Golkar pada Sabtu 6 April. Meski begitu, sang istri Atalia Praratia terlihat hadir dalam acara tersebut. Erlangga menyebut bahwa Ridwan Kamil tengah berada di luar negeri. Untuk diketahui dalam acara ini hanya dihadiri oleh para kader Golkar. Meski begitu, tampak Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga turut hadir. Pihak Golkar sendiri tidak memberikan jawaban tegas terkait dengan status Bobi. Di Jakarta kan ada nama Pak Sandi. Tentu nanti kita lihat survei terakhirnya seperti apa dan juga koalisi partainya seperti apa. Pak izin, kita boleh tahu alasan Pak RK tidak hadir, apakah tidak akan ditugaskan atau dicalonkan? Ada tugas di luar negeri. Tapi ditugaskan dari Golkar sebagai Ditugaskan calon kepala oleh daerah. Golkar dan ditugaskan oleh keluarga Pak Ridwan Kamil. Enggak Pak, terkait kepala daerahnya ditugaskan nggak dari Golkar? Sudah mendapat penugasan. Belum ada nama lain. Surveinya di atas 50%.
Mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani dipastikan akan diusung oleh Partai Golkar dalam Pilgub Banten. Kepastian ini sudah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Jumat 5 April kemarin. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengaku dorongan terhadap Airin lantaran perolehan suaranya dalam pileg yang sangat signifikan. Untuk diketahui, Airin maju sebagai caleg untuk Dapil Banten 3. Dapil ini meliputi Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Airin tercatat sebagai caleg dengan perolehan suara terbanyak di Banten, yakni dengan angka 302.878 suara. Ia sendiri juga tampak hadir dalam acara pengarahan bakal calon kepala daerah di DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Sabtu 6 April. Selain Airin juga tampak hadir Wali Kota Medan, Bobi Nasution, istri Ridwan Kamil, Atalia Praratia, beserta para elit Golkar. Terkait dengan Pilkada serentak, Golkar akan menggelar survei untuk melihat peta kekuatan dari masing-masing figur. Survei akan dilakukan pada Mei, Juni, dan Agustus mendatang. Tetapi yang penting dari tahapan-tahapan itu ada satu daerah yang satu nama, ada satu daerah yang dua nama. Tentu nama itu nanti akan dikerucutkan dalam 3 kali survei ke depan. Salah satunya survei awal di bulan Mei, ada di bulan Juli dan di bulan Agustus. Kemudian juga kebijakan Partai Golkar tadi kami sampaikan bahwa Partai Golkar tidak menggunakan mahar. Dan kedua, Partai Golkar menyatakan bahwa koalisi di daerah masing-masing prioritas pertama tentu koalisi Indonesia Maju, namun juga ada kerjasama partai tergantung dari capaian partai pada pemilu kemarin untuk berkoalisi dengan partai. Pak, izin apakah bakal calon kepala daerah yang ditugaskan ini wajib menjadi kader terlebih dahulu? Kemudian yang kedua terkait kalau yang di atas kader semua. Artinya Pak Bobi Nasution sudah resmi kader ya Pak? Pada saat nanti kita beri atau diputuskan akan menjadi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Bawasi, pamit sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.